Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tentunya sehat selalu, bukan? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, muatan ilmu pengetahuan sosial kelas 4. Tapi sebelum materi Usdanang sampaikan, tolong terlebih dahulu buku tulis dan bolpoinnya disiapkan terlebih dahulu. Nanti seandainya ada kata-kata yang kalian belum paham, bisa ditulis untuk ditanyakan kepada Usdanang. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang memanfaatkan sumber daya alam hayati. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati? Ya, benar. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, artinya dipakai tidak habis. Nah, apa saja sumber daya alam hayati itu? Sumber daya alam hayati contohnya hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tidak hanya daunnya saja, buah, daging, dan kulit, tetapi limbah yang dihasilkan juga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya adalah pembuatan pupuk yang memanfaatkan daun kering dan kotoran hewan ternak, yaitu disebut dengan pupuk kompos. Begitu juga hewan. Kotoran hewan itu juga bisa dimanfaatkan dan diolah menjadi sebuah biogas. Anak-anak, selanjutnya keuntungan merawat hewan dan tumbuhan. Ini adalah merupakan kewajiban kita sebagai manusia, yaitu merawat hewan maupun tumbuhan. Di situ ada gambar. Yang pertama contohnya yaitu pohon mangga. Pohon mangga kalau dirawat itu akan menghasilkan buah yang dapat kita makan. Yang kedua, gambar hewan ayam. Ayam yang dirawat dengan baik akan menghasilkan telur dan daging untuk diolah menjadi bahan makanan. Dengan merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita telah mencintai lingkungan. Kemudian selanjutnya, pelestarian sumber daya alam. Allah atau Tuhan menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manusia harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Itu merupakan kewajiban kita sebagai manusia. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Berikut ini akan kita kasih contoh-contohnya. Sumber daya alam, kelestarian sumber daya alam, dan bagaimana
menjaga keseimbangannya. Yang pertama, contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, menyiram dan merawat tanaman. Yang ketiga, menanam tumbuhan dengan baik. Yang keempat, merawat hewan peliharaan dengan baik. Dan yang kelima, memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, contoh tindakan yang tidak menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, berburu hewan langka atau hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Yang kedua, penggundulan hutan atau penebangan hutan secara liar. Itu akan menyebabkan terjadinya banjir ataupun tanah longsor. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Artinya, kalau kita membuang sampah sembarangan pada waktu atau musim hujan, itu akan menyebabkan terjadinya banjir. Kemudian, ciri-ciri tindakan yang tidak mencintai lingkungan. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan secara berlebihan. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Dan yang ketiga, tidak menjaga kebersihan lingkungan. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Nah, tugas buat kalian, buka buku Bu Pena halaman 208, carilah masing-masing contoh 3 perbuatan yang mencintai lingkungan dan yang tidak mencintai lingkungan. Terima kasih. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Demikian materi yang disampaikan oleh Usdanang. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.